Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila as-shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazai was-sawab. Amma ba'du. Al-hikmatul as-saniyata asyara minal hikami libni Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Manafa'a ora manfaati al-qalba ing ati syai'un apa suwiji-wiji mislu uzlatin kaya dene uzlah, kaya sepadane uzlah, yadkhulu kang mlebu sapa wong biha kelawan uzlah maidana fikratin ing lapangan pemikiran, maidana fikratin ing medan berpikir. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati dibanding dengan uzlah atau khalwat yang disertai dengan berpikir. Jadi uzlah, khalwat, menyendiri, menghindari keramaian orang, itu akan bermanfaat sekali bagi hati dalam rangka mengobati, dalam rangka mengobati, membersihkan hati tersebut dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Jadi la syai'a anfa'u lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashubatin bitafakkur. Jadi manusia itu selain punya jasad kan juga punya hati. Cuma mohon dicatat, hati di sini bukan hati yang fisik, bukan hati yang itu segumpal darah yang ada di dada, itu bukan. Jadi istilah rohani, ya, satu istilah untuk sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yang mana dengan sesuatu itu manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, itu hati. Nah, orang ketika menjalani laku spiritual itu kan jalannya, ya, salah satu jalannya itu kan harus membersihkan hatinya dulu. Membersihkan hatinya dulu dari penyakit-penyakit hati, dari debu-debu duniawi yang mengotori hati. Nah, kalau dalam istilah tasawuf ini disebut takholli. Takholli itu membersihkan hati, mensterilkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari debu-debu kotoran yang menutupi hati,
Sehingga kalau penyakit-penyakit ini, kotoran-kotoran ini tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka ya tidak bisa mencapai kemajuan. Ya, orang ketika menjalani laku spiritual, ketika menjalani pendidikan rohani, ya itu kan tujuannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan bisa sampai usul. Nah, usul itu sampai, atau sampai nanti bisa musyahadah, bisa ma'rifah. Nah itu harus dengan cara mensterilkan hati terlebih dahulu. Nah, ketika hati sudah steril, nanti dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Misalnya sabar, syukur, ridho, qanaah, dan lain sebagainya. Nah, ini istilahnya tahalli. Setelah tahalli, terus tahalli. Baru kemudian nanti bisa tajalli. Tajalli itu istilah lain dari musyahadah. Menyaksikan kekuasaan Allah dalam segala sesuatu, ya. Menyaksikan fi'lullah, tindakan Allah dalam segala sesuatu, itu musyahadah. Orang yang sudah usul, ya, itu bisa musyahadah. Musyahadah artinya apa? Ketika dia melihat apa saja, itu hatinya tidak lupa bahwa itu semua karyanya Allah. Jadi mata kepalanya melihat makhluk, mata hatinya melihat bahwa makhluk itu tidak terlepas dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hikmah yang ke-12 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, memberi salah satu tips untuk membersihkan hati. Memberi salah satu terapi bagaimana membersihkan hati, salah satunya dengan cara uzlah atau khalwat, yaitu menghindari keramaian. Menghindari keramaian. Karena menghindari keramaian, ya, di situ kita bisa berpikir, ya, bisa bertafakur. Jadi uzlah yang bermanfaat untuk kebaikan hati itu adalah uzlah yang disertai dengan tafakur. Nek uzlah menyendiri tidak disertai dengan tafakur, apa maneh uzlah melarikan diri, ya, melarikan diri karena sudah banyak kasus, dikejar-kejar orang, akhirnya uzlah. Wah, itu bukan uzlah yang itu. Jadi uzlah atau khalwat mashubah bit tafakkur. Jadi dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir sesaat, ya, berpikir sesaat itu jauh lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang tidak disertai dengan berpikir. Nah, kemudian apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Misalnya kita berpikir bahwa saya ini asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian sekarang dikasih ada oleh Allah. Saya ini tidak bisa apa-apa. Kok sekarang bisa apa-apa? Itu karena diberi kebisaan oleh Allah. Nah, berpikir yang seperti itu yang masuk dalam kalam hikmah yang ke-12 ini. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadakhulu biha maidana fikratin. Jadi salah satu cara untuk membersihkan hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.